Halo semuanya, kita di segmen ngobrol santai sore-sore dan baru bergabung beberapa orang, kita tunggu bentar kali ya buat mulai. Gak ada ini sih, gak ada topik khusus ya, nyantai aja kita ngobrol sore-sore. Mumpung lagi hujan, lagi adem banget suasananya, jadi kita ngobrol santai aja. Semoga lagi pada nggak ini ya, pada nggak sibuk juga, jadi kita santai-santai lah ya. Halo Ko Frankie, halo Kechan, halo Handrian, halo Kak Alin, ada Kak Alin juga. Ada bahas DCII. Oke. Ya nanti ya kita ngobrolin saham apa aja. Kalau teman-teman mau tanya silakan eh, ini aja, apa namanya, chat di Instagram live-nya. Asik adem kayak portfolio. Asik dong. Kalau portfolionya hijau ya adem. Kalau siang-siang berarti portfolionya lagi kebakaran ya kak ya? Karena panas banget merah. Halo Kananda, aduh udah lama banget nggak ketemu ya, nggak ngobrol juga. Apa kabar di sana? Saham-saham klinik lagi pada naik semua ya. Iya. Ya jadi hari ini ngobrol santai aja, pingin bikin satu segmen baru namanya ngobrol santai, ngobrolin saham sore-sore. Ya secara santai aja sih, jadi tiap sore mungkin beberapa hari sekali kita akan ngobrol-ngobrol. Ya nggak ada topik khusus sih sebenarnya, kita ngobrol santai aja supaya teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan, saya juga bisa bantu jawab, siapa tahu saya juga bisa dapat inspirasi juga dari pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Karena kan ya bikin konten juga kadang butuh inspirasi ya. Jadi ya semoga teman-teman bisa dapat manfaat juga dari obrolan santai ini. Oke, tadi baru aja live di IDX Channel dan udah lama juga nggak live. Dan kalau live sore itu biasanya ditanyanya teknikal ya. Jadi kalau teman-teman yang nonton nggak ada bahas fundamental sama sekali, semuanya bahas tentang technical analysis. Ya sometimes memang saya juga kadang beberapa kali juga pakai juga technical analysis untuk ngecekin momentumnya ini masih kuat buat naik kan enggak, terus trennya kayak gimana. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak tutup mata ya sama technical analysis, kadang bisa ngebantu juga. Karena kalau saya sih percaya kalau harga itu kan naik turun juga karena ada yang beli, ada yang jual. Dan orang memutuskan beli atau memutuskan jual itu kan juga tercermin di harga. Jadi uh, bobot untuk analisa teknikal itu juga ada. Cuma memang saya heavy-nya atau beratnya tetap di fundamental. Anyway, thank you banget buat teman-teman yang ngikutin YouTube. Udah tembus juga 500 likes. Jadi video saya agak mulai melambat ya likes-nya ya. Jadi tolong dibantu nonton lagi video-video saya teman-teman. Saya janji saya kasih ilmu yang banyak di YouTube juga. Nah nanti yang terakhir sesuai janji saya, nanti saya akan kasih juga share 10 saham yang ada di portfolio GoTrade saya. Gitu. Nah 10 saham itu saya mutusin buat nanti ditabung secara rutin setiap bulannya. Jadi saya juga akan kasih lihat teman-teman progres portfolionya tuh seperti apa. Bukan maksud buat pamer atau enggak, sebenarnya pengen ngasih contoh aja sih. Karena banyak banget yang tanya kalau misalnya strategi nabung saham itu beneran works nggak sih, beneran efektif nggak sih nabung saham doang. Nah, makanya saya memutuskan untuk yang saham Amerika saya mau tabung aja. Berapapun harganya saya mau tabung, cicil beli setiap bulan, setiap 2 minggu sekali. Gitu. Saham DCII ya kita bahas ya. Saham DCII saya nggak ngikutin teman-teman jujur aja. Jadi saya bener-bener nggak tahu itu perusahaan apa. Udah lama juga nggak ngebedah saham-saham yang baru IPO. Jadi sorry saya nggak tahu tentang DCII. Yang saya tahu cuma harganya naik emang gila-gilaan ya. Ya sometimes supply and demand tuh nggak ada yang tahu ya. Sama kayak harga saham juga bisa naik tiba-tiba nggak ada yang tahu. Kayak hari ini saham-saham klinik, farmasi, rumah sakit juga pada naik, ya siapa yang tahu gitu sebenarnya. Kecuali kalian memang punya dana yang begitu besar yang bisa uh, naikin harga gitu. Nah kalau enggak sih ya kita emang nggak ada yang tahu. Cuma kalau saya percaya kalau fundamentalnya kuat, pasti in the end akan dilirik gitu. Saya tadi notice Prodia ya, PRDA. PRDA itu memang perusahaan yang bagus banget gitu. Secara fundamental tuh kuat, pertumbuhannya bagus, kalau nggak salah return on equity-nya juga bagus, semuanya tuh bagus lah Prodia ini. Cuma harga sahamnya itu dari dulu sideways lama banget dan cenderung turun sih sebenarnya. Dan bahkan sayangnya tuh nggak liquid ya. Dulu tuh kalau nggak salah saya pernah lihat Prodia tapi ya transaksi hariannya paling cuma 100 juta, 200 juta gitu. Mau masuk 50 juta aja gitu misalnya teman-teman,
udah gerakin 25% harga sahamnya gitu. Jadi ya agak sulit untuk kalau mau keluar masuk. Tapi yang buat mikir jangka panjang sebenarnya itu udah bagus banget. Dan Prodia itu sebenarnya saya sempat mention tuh pas di akhir tahun acaranya iPod. Itu salah satu outlook saya sebut juga Prodia itu saham bagus, cuma memang nggak liquid. Nah hari ini ya entah siapa, saya juga nggak tahu siapa yang beli. Yang bilang bandar lah siapa, ya mungkin ya benar juga. Baru kali ini dilirik sama bandarnya atau dilirik sama fund besar sehingga ada likuidasi, bukan ada likuidasi ya, ada dana yang bikin saham itu tuh liquid gitu. Tapi nggak tahu tuh next days-nya liquid nggak. Misalnya gini, hari ini semua yang masuk Prodia nih, yang misalnya beli Prodia hari ini itu adalah tipe-tipe investor macam kayak Pak Lokeng Hong gitu misalnya, yang dia beli tapi untuk hold jangka panjang. Ya berikutnya hari-hari ke depan bisa aja nggak ada transaksinya, nggak ada volumenya lagi. Ya, itu juga susah juga. Cuma kalau teman-teman berkeyakinan fundamental bagus, in the end pasti akan dilirik sama fund kayak gitu. Anyway, ini gue bisa bikin kolom chat buat tipin, gimana sih caranya sebenarnya? Teman-teman bisa masukin ke kolom questions nggak sih teman-teman, supaya saya bisa pin. Beberapa kali lihat Instagram orang bisa ngepin question, tapi saya nggak tahu caranya gimana ya. Kalau nggak ya saya bacain chatnya teman-teman aja ya. Oke. MMLP kabarnya mau diakuisisi sama GoTo buat mewujudkan Amazon. Menurut Koko gimana? Belum pernah dengar sih, jadi nggak tahu. Cuma MMLP bergerak di bidang logistik juga ya, pergudangan. Nggak tahu deh sama GoTo atau enggak, saya belum dengar kabarnya. Kalau dengar kabarnya ya berarti ini ada pertanyaan masuk. Nah, teman-teman kalau mau tanya di ini aja ya, di kolom questions nih ada beberapa yang udah bisa. Misalnya kayak saya bisa pin gini ya. Oke, misalnya kita coba bahas BRMS ya. BRMS saya nggak ngikutin, jadi nggak tahu. Cuma kalau nggak salah mau di rumornya mau ini ya, mau diakuisisi sama grupnya Salim ya. Saya nggak tahu pasti ya, nanti mesti cek lagi sih. Cuma untuk sekarang ya teman-teman, tipsnya sih sebenarnya memang kalau mau yang invest jangka panjang atau jangka pendek juga, menurut saya ngikutin ada corporate action apa sih, kayak gitu. Nah, oke. Dari Yogi nih, lihat laporan keuangan saham luar di mana? Ada satu website namanya quickfs.net kalau nggak salah. Itu saya pakai, itu lengkap banget, quickfs.net. Sebenarnya di Bloomberg, Yahoo, Reuters itu semuanya bisa, cuma kayaknya quickfs.net deh, coba teman-teman cari. Itu formatnya saya suka. Terakhir saya ngambil dari situ, tapi saya lupa deh tulisannya tuh benar kayak gitu atau enggak. Quickfs, quick cepet, FS financial statement, digabung aja kayak gitu. Tapi kalau mau sumber langsung, kalau ngebedah ya harus dari website perusahaannya sih langsung ya. Terus, nah ini menarik nih, pendapat right issue BBRI sama BBNI. Ini menarik sih sebenarnya ya. Cuma kemarin tuh saya belum sempat detail ya ngitungnya. Cuma kayaknya harga akuisisi atau harga pembelian Pegadaian sama apa sih satu lagi, selupa sampean, itu agak kemahalan ya. Soalnya kan ini kan transaksi antar afiliasi ya, maksudnya sama-sama grup BUMN kayak gitu. Jadi ya bisa aja kadang ya karena namanya satu grup, namanya sama-sama pemerintah, mungkin belinya agak dimahalin. Jadi ya agak ngerugiin BBRI-nya sendiri, karena kan ini sebenarnya arahan pemerintah ya kalau nggak salah untuk ngemergerin. Cuma in the end semuanya itu harus dilihat dari rasio yang namanya per share gitu. Misalnya kayak earning per share, revenue per share, cash flow per share sih menurut saya. In the end namanya penambahan modal atau right issue segala macam, make sure per share-nya ini bagi setiap investor tuh naik gitu. Kalau enggak ya sayang, kalau enggak naik itu artinya corporate action-nya itu enggak terlalu berhasil gitu. Ya mungkin dikasih waktu spare 2 tahun buat nunjukin per share-nya ini naik atau enggak. Kecuali stock split ya, kalau stock split kan jelas langsung per share-nya kepecah banyak banget kayak gitu. Tapi right issue selama harganya juga, harga right issue-nya di bawah, menurut saya itu menarik. Jadi yang pertama diperhatiin harga tebusnya ya, harga tebusnya kalau di bawah harga sekarang itu sebenarnya menarik. Kedua rasionya, rasio right issue-nya. Kalau right issue-nya, rasio old and new-nya itu lebih tinggi, let's say gini, satu saham lama dikasih 2 saham baru. Ini kan rasio saham barunya lebih tinggi nih. Nah, kalau rasio yang saham lebih tinggi ini itu
menurut saya penting banget untuk ditebus karena kalau nggak dilusinya tuh banyak banget. Dilusinya tuh banyak banget. Jadi kalau bisa kalau rasio new-nya lebih besar, itu sebenarnya sentimen yang agak bagus dan kalau bisa ditebus. Tapi kebanyakan kasus sih kebanyakan rasio new-nya ini lebih rendah. Nah, rendahnya mendekati rasio old nggak? Kalau bedanya jauh banget, misal kayak 20 saham lama baru dapat satu saham baru, itu menurut saya nggak terlalu menarik sih sebenarnya. Tapi kalau 20 saham lama dapat satu saham baru itu ya dua saham lama atau 20 saham lama dapat 10 saham baru gitu. Jadi kan 2:1 itu masih menarik juga. Nah, terus kalau right issue juga lihat prospeknya ya. Maksudnya penggunaan dana right issue itu mau buat apa? Misalnya mau buat ekspansi itu pasti bagus gitu. Apalagi kalau teman-teman paham bisnis model terus ngeliatin ekspansinya misalnya untuk membesar skala bisnisnya. Misal kayak BRI untuk mencaplok pegadaian. Menurut saya sih pegadaian bisnisnya bagus sih. Karena masyarakat bawah, yang kelas bawah, menengah ke bawah itu, saya sempat kerja di startup, jadi kayak tahu kalau pegadaian itu customer base-nya itu gede banget. Jadi menurut saya pegadaian bagus. Satu lagi tuh apa sih, saya lupa deh, PNM ya kalau nggak salah. Ya, intinya pegadaian sih menurut saya masih worth untuk digabung sih. Apalagi segmennya BBRI itu kan emang segmennya mikro. Jadi emang udah pas. Nah, tapi kalau perusahaan itu right issue untuk bayar hutang, mesti dilihat dulu. Hutangnya itu apa? Karena kalau nggak salah ASA itu kan punya hutang. Terus dia mau right issue tapi kayaknya belum jadi right issue-nya. Cuma penggunaan right issue-nya itu kalau saya baca 80-90% tuh buat bayar hutang. Nah, hutangnya itu adalah hutang waktu mereka mau ekspansi bisnis gitu. Nah, jadi kan sebenarnya mereka tuh ngutang dulu baru right issue gitu. Nah, right issue-nya ini dipakai untuk sebenarnya bayar utang-utang pas mau ekspansi. Jadi sebenarnya 90% dana ini juga dipakai buat ekspansi. Menurut saya sentimennya juga bagus, makanya ASA juga harganya masih bullish terus ya. Itu right issue. Cuma right issue tuh ya yang penting disiplin aja juga sih. Strateginya mau kayak gimana. Karena strategi right issue tuh banyak banget. Iya, PNM ya. Itu Permodalan Nasional Madani. Saya lupa kepanjangannya itu apa. Oke. Bevin gimana? Bevin menurut saya perusahaannya bagus sih. Perusahaannya sehat. Dari dulu sehat, cuma 2020 ya kena pandemi. Cuma dari sebelum 2020 Bevin tuh perusahaan bagus. Harganya waktu itu juga relatively cukup murah. Cuma sekarang 800-an harganya ya cukup wajar lah. Udah naik banyak. Tapi pas di bawah 500 tuh harga Bevin murah. Bevin perusahaan bagus sih. Untuk sejenis ya ADMF juga perusahaannya bagus. Arto dan MTEK ya. Kalau Arto sih pandangannya saya nggak punya sahamnya dan kalau mau beli saya juga takut harganya udah tinggi, jadi saya ya udahlah make Arto itu jadi pembelajaran aja. Cuma saya make sure dari Arto saya juga belajar banyak banget pentingnya corporate action, pentingnya siapa yang beli right issue-nya, siapa yang jadi pemegang sahamnya. Itu jadi saya tahun ini tuh banyak belajar juga dari Arto. Ya udah Arto dijadikan pembelajaran aja, saya nggak ngikutin. Nah, kemudian MTEK juga cukup menarik, perusahaannya juga dari dulu sehat, cuma ya biasanya holding company itu termasuk cyclical sih menurut saya. Bukan cyclical juga sih, gimana ya bilangnya. Harga sahamnya tuh cenderung nggak yang uptrend terus, yang downtrend terus, cenderung segitu-segitu aja. Kecuali ada rumornya yang berhubungan dengan holdingnya, misal kayak ini akuisisi, atau mau IPO Bukalapak, itu sebenarnya bisa dimanfaatin. Cuma kalau nggak ada rumor atau sentimen itu, memang pegang holding company itu harus ekstra sabar. Contoh kayak Astra, teman-teman. Astra ini kan boleh dibilang ya holding company juga. Kalau holding company ini nggak punya sentimen atau nggak punya katalis dari corporate action ya agak susah juga. Jadi ya Astra kan cenderung flat gitu-gitu aja gitu. Jadi harga sahamnya cenderung di situ-situ aja. MTEK pun dulu juga begitu kan, sampai ada rumor, ada yang investor baru, ada akuisisi gitu. Jadi megang holding company itu harus ekstra sabar sih. Kalau base benar-benar on fundamentalnya doang. Cuma kalau based on murah ya juga bisa juga ya. Misalnya emang udah murah sahamnya, ya itu tetap bisa dibeli juga. Cuma kalau saya sih dari dulu sebenarnya nggak terlalu suka megang holding company kecuali ada momentum gitu.
Ini yang tanya beberapa pertanyaan langsung di kolom question aja ya, biar bisa dipin. Ini banyak banget yang nanya call sector ya. Call sector menurut saya lagging ya. Jadi harga batu baranya udah naik duluan, tapi harga sahamnya nggak naik. Jadi menurut saya itu adalah peluang sebenarnya, opportunity tetap gitu ya. Karena mereka tuh punya korelasi yang kuat antara harga batu bara dan harga saham batu baranya gitu. Jadi kalau lagging harga sahamnya ya bagus lah. Jadi peluang uh, untuk dibeli, untuk diakumulasi. Ya yang ketakutan orang adalah ketika harga batu bara itu udah lagi nggak digunain kan, misalnya kayak wah nanti energi terbarukan atau apa gitu ya. Ya mungkin in the long run atau in the long term itu banyak banget rumor negatifnya ya, atau banyak banget prospek negatifnya karena coal ini kan uh, tidak ramah lingkungan gitu. Cuma untuk semua orang bisa atau semua negara bisa berubah menjadi green energy juga kayaknya kok susah gitu ya. Apalagi kalau ngomong ya, misalnya kalau orang ngomongin bisnis, negara ngomongin bisnis, perusahaan ngomongin bisnis, pasti mereka cari yang namanya harga yang ekonomis gitu loh. Nah, sumber energi yang paling ekonomis itu kan sampai sekarang masih batu bara. Jadi meskipun tidak ramah lingkungan, tapi perusahaan atau negara pasti tetap pakai karena ya itu paling murah gitu. Nggak mau juga mereka over budget untuk nge-supply listrik. Jadi batu bara ya kalau 3-5 tahun ke depan sih menurut saya pasti masih dibutuhkan lah gitu. Apalagi negara-negara berkembang, ya China nggak negara berkembang juga sih, kayak India, Indonesia, China, meskipun agak maju ya tetap butuh batu bara sih gitu. Jadi batu bara sih menurut saya peluang, ya harap bersabar aja. Siapa tahu kayak GGRM kan dibuang investor, lama-lama kalau yang bilang itu udah harga murah banget juga ya in the end pasti bisa naik. Cuma ya memang harus sabar gitu aja. Kalian mau pasif investing atau active investing aja. Kalau pasif atau pasif investing ya harap sabar. Kalau aktif ya cari momen gitu. Oke, pertanyaan berikutnya udah banyak banget ya. Maaf ya nggak bisa dijawab semua. Nanya yang mana ya? ICBP ya, ICBP revenue naik sekitar 25% ya jelas ya, karena ada akuisisi Pine Hill, jadi ekspektasinya bisa naik sampai 50%an bahkan kalau nggak salah saya hitung terakhir itu. Jadi masih on track sih untuk ICBP, valuasi juga masih menarik. Cuma ya harap bersabar. Makanya tergantung kalian investasinya mau beli saham itu buat punya jangka waktu 3-6 bulan atau mau di hold gitu. Kalau di hold ya santai aja sih sebenarnya. Oke, ini ada satu saham yang menarik yang jarang diomongin juga, tapi saya pernah analisa perusahaan ini. TBLA ya, TBLA itu perusahaan yang menurut saya bagus, fundamentalnya kuat, cuma saya lupa harganya berapa, nggak pernah update juga terakhir. Tapi TBLA ini antara consumer goods dengan CPO. Dia nggak full CPO juga sih sebenarnya, karena dulu dia memang perusahaan CPO, terus dia bikin consumer goods, contohnya minyak goreng. Jadi dia CPO tapi CPO-nya langsung diolah, jadi si minyak goreng, Rose Brand, kemudian ada gula juga, tebu gitu. Jadi akhirnya dia pindah ke industri consumer goods, bukan lagi di sektor CPO sebenarnya, karena dia tuh nggak jualan CPO-nya langsung gitu, mereka olah dulu. Nah, tapi 2 tahun belakang ini atau 3 tahun belakangan ini ada satu prospek yang menurut saya nggak banyak dibahas sama orang ya, yaitu adalah prospek biodieselnya. Honestly saya nggak tahu prospek biodiesel itu sebagus apa, saya cuma tahu ada rencana B20 misalnya, di mana bensin 20% itu pakai minyak gitu, pakai minyaknya CPO gitu. Nah, yang lebih biologic ya, lebih green lah pakai CPO. Nah, itu kan rencananya memang targetnya bisa sampai B30, B40, B50 gitu. Nah, kalau memang itu kebijakan benar-benar diterapin, sebenarnya
prospek biodiesel tuh ada. Cuma belum banyak orang yang ngelirik sebenarnya. Jadi ya harap bersabar juga. Tapi kalau nanti dia benar-benar biodiesel ini dikumandangkan lagi sama pemerintah atau sama siapapun, mungkin incaran pertama pasti menurut saya TBLA. Karena TBLA ini segmen biodieselnya udah makin lama makin gede. Dan dia punya pabrik juga dibangun terus gitu. Cuma ya harga sahamnya belum kemana-mana. Cuma itu clue-nya aja sih. Tapi saya nggak pegang saham TBLA untuk sekarang. Karena ya belum belum ada momentum dan harganya juga masih belum menarik banget gitu. Tapi itu perusahaan bagus. Kalau di hold jangka panjang sih harusnya masih bisa profitable lah. Best book untuk investing ini sih Peter Lynch sih. Kalau saya banyak-banyaknya dari Peter Lynch. One Up on Wall Street, Beating the Street, itu saya selalu ulang di setiap sesi Q&A gini pasti ada yang nanya buku ya. Jadi Peter Lynch itu wajib. Kemudian semua yang berhubungan dengan Warren Buffett itu juga bagus-bagus. Cuma kalau approaching-nya saya sebenarnya banyakkan mindset-nya Peter Lynch. Nah, mindset-nya Peter Lynch itu salah satunya adalah dia itu tidak masalah beli perusahaan dengan PE yang mahal. PE yang bisa 20 kali, bisa 15 kali ke atas. Bagi dia nggak masalah selama growth earnings-nya itu bagus. Gitu. Nah, kalau alirannya Benjamin Graham yang benar-benar value investing kan benar-benar harus cari misal PE yang murah banget, PB yang murah banget, yang di bawah 10 kali, bawah 7 kali, bawah 5 kali. Ya itu menarik banget juga, tapi kan kadang saham bagus jarang dihargain murah. Kalau dihargain murah ya itu peluang, tapi kan jarang. Nah, makanya kalau dia punya revenue growth yang bagus, ya nggak ada salahnya untuk dibeli gitu. Jadi saya mengutamakan yang namanya growth juga gitu. Nah, kalau growth-nya bagus ya layak untuk dibeli lah, meskipun valuasinya lagi mahal, misal 20-an kali. Kayak gitu. Jadi saya lebih banyaknya Peter Lynch punya konsep. Nah, kalau mau baca penelitian saham, biasanya di mana? Baca penelitian saham itu dari laporan keuangan, sudah jelas ya. Jadi gini sih, sebenarnya kalau misalnya saya belajar Arto tuh, kenapa Arto naik terus. Ini yang saya lakukan adalah, saya buka website IDX, terus saya cek ke keterbukaan informasi. Nah, di bagian keterbukaan informasi itu kan sebenarnya ada informasi-informasi corporate action yang disampaikan sama perusahaannya gitu. Nah, itu saya cekin tuh. Terus saya bandingin sama pergerakan harga sahamnya gitu. Misalnya perusahaan ini baru mau bilang mau ada RUPS. Oh, kalau baru bilang mau RUPS, biasanya nggak naik signifikan. Tapi menjelang pelaksanaan right issue, biasanya baru naik. Nah, ya saya nelitinya kayak gitu. Jadi saya ngecekin harganya, sama ngecekin tanggal-tanggal pas mereka rilis corporate action. Terus kadang saya cari berita terakhir itu ada ngomongin apa sih, emang pengaruh ya. Nah, kedua ya saya cek juga secara fundamentalnya ya, semua perusahaan tuh direkap juga laporan keuangannya. Kita ngelihat kecenderungan atau tren ROE-nya, tren revenue-nya, tren net profit-nya, itu berbanding lurus nggak sama pergerakan harganya. Nah, ini satu hal yang saya pegang juga dari Peter Lynch adalah harga saham itu akan terus naik mengikuti pertumbuhan earnings-nya. Makanya ada satu bab di bukunya Peter Lynch tuh judulnya to the point banget. Earnings. Boleh dikatakan earnings itu yang paling matter sebenarnya. Nah, selama memang perusahaan itu punya kemampuan mencetak earnings lebih bagus, harga saham itu in the end pasti ngikutin. Gitu. Nah, kalau ada anomali di mana earnings-nya makin tinggi, harga sahamnya turun, itu peluang. Nah, itu yang saya dapat dari Peter Lynch. Kayak gitu. Ini di save nggak ya? Menurut teman-teman di save nggak ya? Karena mungkin saya bakal bikin reguler kali ini. Seminggu 2 kali maybe. Atau seminggu sekali kali ya. Ini nanya GoTrade ya. Kalau mau beli nggak bisa nentuin harga di mana ya kalau yang fractional. Iya kayaknya ya. Kalau kita mau limit order, itu nggak bisa yang fractional ya. Jadi kalau mau fractional itu mesti beli yang sekarang gitu di harga sekarang. Mungkin saya coba sampein ke orang GoTrade-nya kali bisa
bisa di setting. Atau nggak mungkin ya, mungkin technical difficulties-nya sih yang nggak memungkinkan. Saya juga nggak tahu ya, mungkin saya coba sampein aja gitu ya. Buat teman-teman, saya akan buka saham GoTrade ya, maksudnya buka portfolio GoTrade. Jadi yang belum tahu, saya bikin program yang namanya #beli US Tech. Jadi saya akan share portfolio saya di situ, di YouTube gitu ya, saya akan update. Ini saya lagi proses editing juga untuk upload video berikutnya. Saya kasih tahu 10 saham saya itu apa aja gitu. Saya kasih teaser dulu kali 5 di sini ya. 5 saham yang saya beli itu, pertama udah tahu pasti Google, C Limited. Terus kemarin yang saya buka tuh apa ya? Shopify, kemudian Nvidia sama satu lagi saya kasih tahu apa ya? Facebook. Jadi Facebook, Google, Nvidia, Shopify, sama tadi saya sebut apa ya? Google, Facebook, Nvidia, Shopify, C Limited. Itu 5 dulu buat kalian yang menonton di segmen ini. Nanti list lengkapnya ada di video berikutnya, oke? Ini mumpung masih GoTrade ya, di GoTrade ada filter syariah? Nggak ada ya. Jadi di GoTrade tuh ada filter syariah buat teman-teman yang pakai menganut syariah, itu ada listnya gitu. Tesla enggak, jawabannya tidak. Saya tidak nabung saham Tesla. Nah, 5 lain nanti ya. Ini kita segmen US stock dulu kali ya. Analisa stok US biasanya pakai apa? Biasanya tetap saya baca laporan keuangannya langsung. Itu wajib gitu. Terus ya ada satu website sih bagus ya, dimana itu kadang kasih insight juga, karena kan kita ibaratnya itu industri yang baru gitu. Saya juga nggak tahu marketnya, jadi kalau yang saya lakuin, saya juga subscribe berita-berita yang ada di luar negeri gitu. Yang saya suka itu namanya Seeking Alpha, seekingalpha.com. Itu sumber berita yang, bukan berita sih, itu lebih tepatnya analisa-analisa orang yang menurut saya analisanya boleh dibaca lah. Menarik juga pembahasannya. Dan itu kadang jadi study case juga untuk menganalisa saham-saham Indo. Itu seekingalpha.com. Itu bagus. Nah, terus kalau enggak ya paling, tapi sebenarnya kalau teman-teman udah bisa financial analysis, ya sebenarnya menganalisa saham luar atau Indo, atau misalnya saham India, saham Eropa, saham Jepang gitu misalnya, mah sama aja gitu. Soalnya kan income statement, balance sheet, cash flow tuh sama aja semuanya gitu. Masih tentang saham luar negeri ya, IHSG dan saham US. Nah, saya nggak tahu ya, tapi semakin kesini tuh memang saham US tuh sangat enak untuk beberapa waktu sekarang. Kenapa saya bilang saya enak? Karena mereka tuh lagi all time high terus gitu, trennya lagi bullish. Nah, tapi kan memang tidak menutup kemungkinan semua yang bullish pada akhirnya akan koreksi. Jadi ya soon or later pasti akan koreksi, itu pasti akan terjadi. Cuma ya sekarang nggak apa-apa, diikutin aja gitu. Nah, sekarang IHSG sama US market emang beda jauh banget gitu. IHSG kita aja nggak all time high sejak COVID. Ya kan, sedangkan di saham luar itu udah all time high terus. Nah, jadi ya saya sih akhirnya diversifikasi aja lah. Saya tetap porsi paling banyak tetap di saham Indo. Cuma ya yang di US makanya saya nabung aja lah biar nggak ribet gitu. Toh kalau mau diliatin terus, mau diikutin terus juga harus begadang, malas juga kan. Gitu. Jadi ya mumpung di Indonesia, kalau saham di Indo itu saya nggak ada strategi DCA, honestly. Jadi saya nggak ada nabung saham yang tiap bulan itu saya beli saham secara spesifik. Nah, makanya karena ada kesempatan diversifikasi, saya diversifikasi DCA-nya atau nabung sahamnya itu di US aja gitu. Nah, sebenarnya kalau udah all time high, orang bilang belinya ngeri. Sebenarnya memang ngeri sedap. Karena secara valuasi udah pasti valuasi nggak masuk akal karena all time high. Tapi kalau all time high itu momentumnya lagi bagus. Karena pada intinya fundamental pun juga mengatakan semua saham yang earnings-nya terus naik, in the end harga saham itu akan naik terus juga gitu. Jadi sebenarnya secara teknikal resistance tertinggi dari suatu saham tuh ya unlimited gitu. Nggak ada. Makanya saham-saham yang all time high itu malah enak selama earnings-nya memang bagus, earnings-nya memang growth. Tapi kalau ada saham yang all time high tapi earnings-nya nggak kemana-mana, ya agak nggak terlalu menarik gitu.
Karena valuasi itu akhirnya akan teradjust ketika earnings-nya itu bisa memenuhi ekspektasi investor. Gitu. Kapan kelas beda saham lagi? Saya nggak akan buka kelas beda saham lagi, teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi hanya orang-orang yang beruntung yang ikut kelas beda saham pada waktu itu. Tapi pasti saya akan kasih sesuatu hal yang lebih menarik daripada kelas beda saham. Gitu. Lebih prefer trading atau investing? Saya tetap prefer investing karena in the long run investing is sudah jelas lah track recordnya dari banyak orang. Trading pun juga bisa, cuma kalau saya ada porsi trading nggak ada gitu ya, karena saya punya waktu untuk ngeliatin juga beberapa belakangan. Tapi kalau saya lagi sibuk, ada kegiatan yang lain ya saya nggak trading juga gitu. Jadi trading itu lebih ngikutin waktunya kita karena trading lebih banyak effortnya untuk harus update market gitu. Sedangkan kalau investing tuh sebenarnya pekerjaannya sangat santai. Misalnya saya balik lagi ke saham US. Saya sejak GoTrade muncul kan udah 3 bulan tuh. 2 bulanan, 1,5 bulan tuh benar-benar saya nggak banyak bikin konten. Saya kebanyakan analisa fundamental saham-saham US. Dan ya udah kerjaannya tuh adalah saya menurut saya gitu. Saham US saya udah nggak mau analisa lagi. Karena saya udah milih 10 saham dan udah stick to the plan aja. Jadi saya nggak, kerjaan investasi itu, kerjaan investor yang long term, itu capek di awal doang menurut saya. Bener-bener ngulik laporan keuangan, nentuin strateginya mau kayak gimana investasinya, and then ya udah ngikutin aja action plan-nya kayak gitu. Nah, jadi ya kalau punya waktu lebih, ya go trading nggak masalah. Tapi kalau saya tetap banyak yang invest. Ini menarik. Ini menarik. Menurut Kokevas ada pendapat value investing sudah tidak relevan. Iya nih, sekarang memang kiprahnya value investing itu agak turun ya. Tapi kalau saya pribadi sih, saya tidak pernah bilang diri saya juga seorang value investor ya. Saya nggak pernah klaim diri saya value investing. Di website saya waktu saya buka kelas, saya juga bilang kelas saya tuh saya kasih namanya tuh Stock Investing Mastery, bukan Value Investing Mastery. Karena memang dari dulu sebenarnya saya bukan penganut 100% value investing kayak gitu. Tapi saya punya landasan yang kuat kalau saya percaya bahwa fundamental atau in fundamental I trust gitu. Jadi metode valuasinya nggak murni value investing, tapi cara pemilihan sahamnya, nentuin mau beli atau enggak, itu benar-benar heavy-nya di fundamental. Nah, kenapa ya baik-baik lagi karena saya baca bukunya Peter Lynch ya. Peter Lynch juga fundamentalis, tapi dia nggak pernah dibilang seorang value investor juga. Mungkin dibilangnya growth investor atau apalah, tapi sama-sama sebenarnya kita menitik beratkan pada fundamental. Kita buy a company yang kita tahu fundamentalnya, kita tahu prospeknya, kita tahu isi dalamnya gitu. Tapi apakah saya seorang value investor yang benar-benar hanya beli saham yang secara rasio valuasi itu murah banget? Nggak juga gitu. Kalau ada momen itu ya saya beli gitu. Tapi kalau nggak ada momen itu ya saya juga nggak menutup peluang ke saham-saham yang lainnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi value investing menurut saya sebenarnya akan relevan juga pada akhirnya gitu. Karena kalau value investing itu kan perjalanan jangka panjang, ya long term sekali gitu. Jadi ya nggak ada patokan juga sih value investing itu akan berakhir kapan. Nah, in the end semua jalan atau semua cara sih menurut saya pasti akan bisa berhasil sih. Gitu, baik teknikal, baik apapun tuh masih bisa. Yang penting kita kuasain dan kita kalau udah ngikutin satu aliran coba dikuasain dulu, coba dikuasain. Tapi kalau saya tidak menutup mata untuk belajar yang lain. Gitu. Misalnya menurut saya cukup kuat nih di analisa fundamental gitu. Saya frameworknya udah cukup clear gitu misalnya, tapi saya tidak menutup mata untuk ya udah belajar yang lain aja. Toh kerjaan analisa fundamentalnya juga udah dikerjain kayak gitu. Jadi value investing akan ada waktunya, pasti masih bisa. Kayak GGRM menurut saya itu sangat saham yang sangat fundamental dan value investing sekali sih. Dan in the end juga bisa works kayak gitu. Ya. Ini beberapa pertanyaan masih mirip-mirip sama yang kayak tadi ya.
Hmm, banyaknya tanya saham ya. Beberapa saham kayak saya bahkan nggak familiar, nggak pernah analisa, jadi saya nggak tahu juga. IGAR saya juga jarang analisa. Pewon, saya coba bahas Pewon ya. Pakuwon, saya masih pegang juga ya Pakuwon. Sesuai analisa terakhir saya yang di YouTube Januari kalau nggak salah, ya harga wajarnya sih masih di 600-an ya. Jadi selama di bawah itu sih menurut saya masih peluang untuk Pakuwon. Cuma ya momennya lagi COVID begini, properti. Nah ini, benar saya jadi inget ya. Karena kan saya lagi, ini kan tempat saya juga baru sewa kalau teman-teman tahu. Beberapa story kebelakangan kan saya ada transaksi properti. Nah, saya tuh dapat info sebenarnya dari orang properti. Dibilang tuh sebenarnya gini, katanya malah agen-agen properti ini di masa-masa COVID sekarang itu penjualannya nggak lesu, gitu. Jadi penjualan properti itu sebenarnya masih bagus-bagus aja, katanya ya, dari kata satu orang ini, gitu. Penjualan properti masih bagus, agennya masih senang-senang juga karena banyak transaksi. Meskipun banyak transaksi yang dikatakan rumah second ya. Jadi kalau properti second itu kan udah nggak masuk lagi ke earnings-nya perusahaan. Misalnya saya punya rumah di Gading Serpong, di Sumarekon gitu misalnya. Kalau rumah ini dipindah tanganin ke orang kan transaksi itu nggak masuk ke SMRA-nya gitu. Nah jadi kayaknya yang ramai itu adalah properti yang second, bukan yang primary. Meskipun yang primary pasti tetap ada marketnya. Nah, terus dia jelasin gini agen propertinya. Agen propertinya ini bukan orang saham ya, cuma based on pengalaman waktu saya ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, analisanya menurut saya menarik sih. Logiknya ya. Logiknya adalah ini kan COVID. Kerjaan susah, gitu. Pasti ada dampak dong. Dampaknya buat yang bekerja ya memang agak menurun gitu income-nya. Tapi buat orang-orang yang wealthy atau orang-orang yang memang punya uang, mereka itu jadi punya pilihan untuk narik cash. Ya kan? Mereka misalnya gini, mereka takut nih, takut di saham, takut di mana gitu. Atau takut pokoknya mereka cenderung narik cash pada awalnya. Tapi ketika orang yang wealthy ini punya cash yang berlimpah juga, pasti mereka akan mikir, enakan taruh di mana ya cash ini daripada gue cuma taruh di rekening biasa doang. Akhirnya kalau mereka masukin ke deposito, which is itu paling aman, tapi dengan adanya COVID ini kan suku bunga pasti makin lama makin turun trennya. Kenapa? Karena supaya pinjaman itu lebih ringan. Kalau pinjaman lebih ringan, suku bunga turun, berarti kan bunga tabungan itu makin rendah. Jadi orang kaya itu juga agak males untuk nabung di bank, untuk beli deposito. Gitu, dia jelasinnya sih kayak gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang narik duit dari bank ini mau nggak mau harus pindahin ke aset yang lainnya. Gitu. Aset yang lainnya apa? Salah satunya properti yang harganya kebanting. Makanya properti second itu lagi diminati banyak orang. Karena ya ada yang jual miring, karena butuh uang, karena gara-gara COVID, dan segala macam. Begitu juga dengan saham. Sebenarnya saham ini kondisinya masih rame sih. Ya kan? Nggak rame-rame banget, tapi nggak parah-parah banget kayak tahun lalu gitu. Kenapa? Karena orang udah malas buat naruh di deposito, mending uang-uang ini gue masukin ke aset yang lebih produktif, contohnya saham, kayak gitu. Nah, jadi itu sudut pandang yang menurut saya menarik juga sih. Jadi dari sini saya punya korelasi lah. Kalau suku bunga turun, memang logiknya orang malas nabung di bank, ya kan? Daripada gue nabung di bank, mending gue pindahin ke aset yang lebih atraktif. Contohnya saham. So, pertanyaannya, kalau suku bunga turun, berarti harga saham tuh harusnya cenderung makin lama meningkat. Itu dari logik pembicaraan saya ngobrol sama agen properti itu. Yang sebenarnya dipikir-pikir masuk akal juga. Cuma saya belum riset apakah benar kayak gitu. Ya. Oke, panjang juga ya saya jelasin pewonnya. Anyway, udah jam 5 ya. Mungkin beberapa pertanyaan lagi. Paling jam 5:10 saya udahan deh. Ini ada pertanyaan bagus ya. Saya coba jelasin lagi. Mungkin beberapa ada yang nggak ngikutin. Penganut fundamental, mau beli lihat teknikal juga nggak? Kalau saya nggak. Kalau mau beli mau ngeliat teknikal, saya juga nggak terlalu ngeliatin. Kalau keputusannya benar-benar fokus on fundamental gitu ya. Jadi kalau udah saya pakai fundamental ya, saya beli itu karena harga menarik. Harga menarik saya nggak nunggu di support, nggak nunggu di resistance gitu. Kecuali strategi saya memang strategi trading gitu. Kalau strategi trading ya saya ngelihat teknikalnya.
Tapi karena kebanyakan saya fundamentalis, ya saya nggak terlalu ngikutin teknikalnya seperti apa. Kayak gitu. Ini ya, tadi BBRI Bro Cahyadi, sorry, BBRI tadi udah dibahas, jadi nggak saya bahas lagi. Nanti mungkin dilihat replaynya aja ya, BBRI. Tapi jawaban saya mungkin juga nggak terlalu to the point juga sih tadi, jadi harus didengerin lagi. Kayak gitu. Oke. Wah, ada Bro Irwan nih, thank you banget. Ini pasti ikut kelas bedah saham ya, yang bahas saham DAX. Atau saya bahas di mana ya, saya lupa deh. Ya, saham DAX itu fundamentalnya saya menemukan ada yang janggal. Kayak gitu. Valuasi Unilever di berapa? Terakhir saya ngitung sebenarnya di 8 ribuan ya, 8.500-an sebenarnya. Cuma ya sekarang lagi downtrend terus, tinggal ngitung MOS-nya aja, mau berani masuk atau enggak. Gitu. Cuma sebenarnya gini, sebenarnya saya tuh dari dulu nggak suka Unilever sebenarnya. Karena fundamentalnya bagus, cuma dia punya satu missing key elements yang nggak ada gitu, yaitu adalah revenue growth. Udah itu doang masalahnya. Saya bahas di YouTube kan terakhir Unilever, saya bilang growth-nya Unilever tuh udah jelek banget menurut saya. Nggak jelek, saya nggak bilang jelek banget sih, maksudnya secara data itu udah nggak menarik, karena 3 tahun terakhir aja nggak lebih dari 5% gitu. Jadi kalau ngikutin Peter Lynch juga nggak suka saham-saham yang seperti itu, yang growth-nya udah kecil banget gitu. Cuma karena harganya memang murah banget, itu sebenarnya bisa jadi peluang kayak gitu. Inci, ada yang tanya tentang Inci. Honestly saya nggak tahu saham Inci, jadi mohon maaf saya lewatin aja ya. Gini, kalau ada yang nanya, kok fair value saham ini di berapa ya? Saya ngitung fair value agak lama juga ya, jadi saya nggak bisa jawab langsung spontan, kecuali saya pernah analisa dan saya masih ingat valuasinya di berapa. TOTL juga nggak ada growth, honestly ya, betul. Cuma TOTL itu satu yang saya suka adalah dia punya cash flow yang bagus kan, meskipun nggak ada growth. Jadi harga sahamnya agak sulit naik, tapi dia perusahaan yang sangat-sangat sehat. Sama kayak Unilever sih sebenarnya ceritanya. Unilever itu perusahaan yang bagus tapi nggak ada growth tapi sehat. Nah, TOTL bedanya adalah perusahaannya bagus, sehat juga, tidak ada growth, tapi harganya super murah dibandingin Unilever. Gitu. Jadi karena super murah itu jadi agak ada ketertarikan. Gitu. Meskipun kalau masuk pun juga biasanya nggak besar karena nggak ada growth. Ini teman-teman saya kasih satu tips ya, karena banyak yang nanya fair value. Fair value saya nonton aja YouTube itu saya biasa pakai misalnya kayak average PE, average PB, itu semua saya di YouTube juga saya selalu pakai itu gitu. Itu heavy-nya saya di situ sebenarnya. Kedua, saya pakai common sense. Ketiga nih tipsnya untuk belajar ya. Teman-teman bacain aja sebenarnya research dari sekuritas gitu. Teman-teman cari security reportnya, equity report di Google. Misalnya teman-teman mau belajar saham BBRI gitu misalnya. BBRI itu ngitungnya gimana gitu. Biasanya pakai metode valuasi apa? Teman-teman tinggal Google aja sebenarnya, equity research BBRI. Nanti muncul tuh equity research misalnya dari DBS, dari Samuel Sekuritas, dari sekuritas yang lain. Nah, itu dulu saya bacain supaya saya tahu pandangan cara sekuritas nentuin harga tuh gimana sih. Kayak gitu. Nah, dulu saya tahu kayak PE, PBBN tuh dari mana. Di Peter Lynch ada disinggung sedikit meskipun nggak detail. Kemudian saya juga lihat banyak banget orang-orang sekuritas tuh pakai PE dan PBBN. Dan saya pelajarin, oh make sense juga kayak gitu. Nah, jadi ya belajar aja dari analisa orang lain sih sebenarnya. Makanya kalau teman-teman nonton YouTube saya kan tujuannya adalah supaya teman-teman juga, oh gini toh cara saya nganalisa, semoga cara saya nganalisa ini bisa kasih inspirasi buat teman-teman menganalisa saham-saham kalian berikutnya. Sekuritas favorit untuk equity research nggak ada sih, jadi ya saya baca aja karena nggak semua sekuritas itu nge-research semua saham gitu. Nah, tapi biasanya yang saya rasanya agak kredibel adalah sekuritas-sekuritas yang dari luar, misalnya kayak JP Morgan, Morgan Stanley, terus Credit Suisse,
DBS, UOB, apalagi yang dari luar ya. Kalau di Indo tuh yang banyak kayaknya Ciptadana banyak, sama Sekuritas juga banyak. IPOT Mira itu kayaknya jarang ya ngasih report kayak gitu. Ngikutin pakai metode flow, anu sih sampai sekarang nggak pernah ngikutin juga pakai flow. Paling cuma bisa ngelihat foreign flow doang ya. Cuma kan foreign flow memang hanya di saham-saham khusus yang memang kepemilikan asingnya bagus. Oh iya, Trimega, benar. Trimega tuh banyak research-nya. Sama Mansek, Mandiri Sekuritas, kalau Indonesia. Soalnya dulu saya ikut lomba, itu jurinya dari Mansek kalau nggak salah, ya itu bagus aja gitu rasanya. Belajar dari situ. Ada yang nanya Prodia di kolom questions. Prodia juga udah saya bahas. Nah ini aja nih, kita bahas bank digital dan saham bank big caps. Ya bank digital tetap menarik sih. Kalau bank-bank seperti ini memang nggak bisa divaluasi ya. Jadi kalau mau ngikutin ya ngikutin momen aja gitu, ngikutin momentum. Cuma ya masih disiplin aja, jangan put semuanya. Terus kalau harganya turunnya berani cut loss. Kadang biasnya investor adalah udah beli, yakin bagus, tapi nggak mau ngakui salah gitu biasanya. Nah, itu bias ya. Nah, jadi kalau misalnya kita salah analisa nih, ya udah di-cut dulu. Misalnya kalau kita analisanya pakai teknikal, kalau teknikalnya salah ya udah di-cut. Kalau pakai fundamental, oh ternyata nggak sesuai ekspektasi pertumbuhannya, ya udah di-cut dulu aja. Gitu. Oh ya, tapi saham big caps tetap menarik sih, saham big caps, terutama the big four ya. BCA, BRI, BNI, Mandiri itu menurut saya tetap sangat menarik, apalagi kalau harganya dikasih diskon. Gitu. Misalnya BNI di bawah 4.000 itu menarik, di bawah BRI di bawah 3.000 menarik, meskipun masih jauh ya. BCA di bawah 30.000 pun mahal sih sebenarnya, tapi masih menarik. Apalagi kalau BCA bisa di bawah 25.000 lagi ya, menurut saya sih berani beli BCA lagi sih. Saham MNCN. Saham MNCN masih masuk ke kategori irasional menurut saya ya. Pertumbuhannya masih bagus, tapi harga sahamnya nggak naik-naik. Ya, menurut saya sih masih bisa ada peluang. Tapi bisa saja saya juga bias karena saya pemegang saham MNC. Ya, jadi jangan mentah-mentah percaya omongan saya. Karena saya bias nih. Tapi saya masih bersabar. Ya, tapi saya selalu akui kesalahan saya. Waktu dulu saya analisa MNC dan SCMA, saya pilihnya MNC. Coba saya pilihnya SCMA, mungkin saya udah dua beggar kali. Karena pada waktu itu saya ingat tuh harga MNC dan harga saham SCMA itu sama-sama di 800-an gitu. Dan akhirnya saya milihnya MNC. Coba saya belinya SCMA. Udah dua beggar, udah 2.000 harganya. Nah, cuma ya sudahlah. Sometimes salah ya, udah salah aja. Tapi untungnya MNC tidak rugi, itulah yang penting. Ya kan, yang penting kan rule Warren Buffett adalah never lose your money, gitu. Saham yang bukan big caps yang rekomen apa? Banyak sih, banyak kok saham big caps yang bukan big caps yang bagus. Saya nggak bisa rekomenin semuanya lah. Ya. Oke, paling ngobrol saham sore-sorenya sampai di sini dulu aja. Thank you banget buat nonton, yang udah nonton lumayan juga nih 80-an orang. Gue pikir tadi paling cuma 30-an, tapi ya ternyata bagus juga. Mungkin hopefully bisa agak lebih rutin ya, mungkin 2 minggu sekali, 2 minggu sekali 2 minggu. Gimana sih ngomongnya? 2 kali seminggu ya, 2 kali seminggu kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Oke, jangan lupa nonton YouTube karena upcoming video saya udah di pipeline nih. Hopefully bisa rilis segera. Yang pertama video tentang portfolio saham GoTrade, 10 saham favorit saya yang saya tabung. Dan yang kedua nanti saya akan bahas tentang Peter Lynch. Ya. Saya mau bahas tentang Peter Lynch di YouTube. So, jangan lupa nonton lagi. Bantu saya buat naikin video YouTube saya lagi nih. Yang view lagi dikit lagi nih soalnya ya. Tolong dibantu teman-teman. Terima kasih teman-teman dan menonton. Kita jumpa lagi. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye guys.